Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Labor SMA Negeri 11 Semenanjung ini dalam rangka menyampaikan informasi diseminasi budaya positif. Yang terhormat kepada Ibu Nur dan kepada ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Langsung saja kegiatan kita penyampaian budaya positif oleh pemateri kita hari ini adalah Ibu Roni Rahmayanti, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Pak Riji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Kemudian selawat barakat salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dingin. Ibu Wakil untuk hari ini atas nama Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dalam melaksanakan diseminasi ini kepada teman-teman semua. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini adalah salah satu yang diempatkan kepada kami, yang mana setelah menerima materi di dalam program guru penggerak tersebut, kami harus menyampaikannya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba mendiseminasikan tentang budaya positif yang ini berada pada modul 1.4. Nah, yang mana budaya positif ini sebenarnya mungkin sudah kita pelajari di sini karena kebetulan dalam tahun ini untuk observasi kita mengambil tema disiplin positif. Nah, jadi ini ada kaitannya. Jadi mungkin ini tidak hal yang baru lagi buat Bapak Ibu. Tak kakak artis ya dong. Selanjutnya sebelum kita lanjut, nah ini sama juga dengan kita di kelas Bapak Ibu, untuk mengikuti kegiatan ini supaya tertib, nyaman, menyenangkan dan kondusif, maka kita sebaiknya mengadakan kesepakatan kelas. Nah sebenarnya ini kan dibuat oleh kita bersama. Nah, tapi tadi sudah dibuat duluan. Yang mana kesepakatannya pertama adalah fokus dan aktif dalam kegiatan. Kemudian yang kedua menghargai sesama, yang ketiga mengikuti forum diskusi dengan senang hati. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah setuju. Terima kasih. Atau ada yang mau ditambahkan? Cukup. Lanjutnya kita ice breaking dulu. Ya, ini supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan menyenangkan dan enjoy nanti menikmatinya. Ini ada beberapa pertanyaan yang rasanya jawaban tidak sulit dan tidak perlu menggunakan kalkulator dalam jawabnya, ya Bu Titin. Dan juga tidak perlu mengingat masa lalu ya Bu Yuni. Dan tidak perlu jingkrak-jingkrak untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, daun apa yang tidak bisa dipegang? Daun telinga bisa. Daun apa yang tidak bisa dipegang? Daun yang terbang tinggi. Bisa dipegang. Kalau jatuh dia pegang. Ya. Daun yang hilang. Daun yang hilang. Yang dipegang sudah hilang. Daun apa yang tidak bisa dipegang? Ya, ibu-ibu, bapak. Jaringan hilang untuk sengaja jaringan dihilangkan supaya tidak searching di Google. Ayo semangat.
daun apa? Ya, daun apa yang tidak bisa dipegang? Angin dingin. Dingin. Capek ada dingin. Daun Tapi- touch me. Daun touch me. Bisa dipegang, yang disentuh ya bisa. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Mengapa bumi kita semakin panas? Kalau mikir-mikir apa bu? Kenapa? Yang jelas jawabannya berarti ya bisa bahasa Indonesia, bisa Inggris, bisa Korea. Mengapa bumi semakin panas? Angin dingin. Belum ada ya. Dia capek menawarkan yang dingin. Pertanyaan pertama kosong. Kedua, ayo cari inspirasi sambil makan kuaci. Apa yang berarti? Kenapa bumi semakin panas Pak Geografi? Karena kita merasakan panas. Kalau nggak Ricci, dulu jawab panjang apa mah? Ayo buat Jana. Karena buat Jana orang selalu bergerak. Kenapa bumi semakin panas? Ya, Mbak Yuni. Dingin, aneh. Dingin. Karena matahari ada di mana-mana. Di bukan cabang di mana-mana. Lanjut. Di kota-kota. Karena matahari tidak lagi satu, makanya bumi semakin panas. Yang ketiga, negara apa yang selalu siap menerima hujan? Swedia payung. Bisa. Tanggal aja. Yang satu baru. Yang ketiga, apa binatang yang aneh di dunia? Tadi kalau Apa binatang yang aneh di dunia? iya bu. Ruang kutub. Ini nggak di dunia ada. Jawabannya Angsa, hanya panjang. Enggak aneh. Apa binatang yang aneh di dunia? Oh iya Yun. Baru satu. Susu kambing. Tuh. Tadi mana cerita? Ya. Boleh dicontek ya? Nyala lagi. Nyerah-nyerahan. Nyerah apa sih kadang-kadang lumayan. Dalam buku. Di dalam tubuh kubus yang makan nasi malam minum susu. Aneh. Ya makan nasi malam. Berhenti besok. Yang terakhir, jus apa yang turun dari langit? Justru itu tak tahu. Justru itu aku tidak tahu. Ya itu jawabannya. Nah, itulah ya. Baiklah. Tepuk tangan untuk semuanya dapat yang pokok 40. Es breaking itu ada yang lurus, ada yang tidak ya. Yang tujuannya adalah untuk membuat stimulus di otak apabila otak yang depan, bagian depan apa namanya, itu udah aktif, maka akan timbul perasaan senang. Jadi itu tujuan es breaking itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke disiplin ke budaya positif. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang digugu dan disuruh harus memiliki keteladanan dan kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Setuju? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan pasal-pasal inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini nanti berupa hukuman dan penghargaan.
Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah ke kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian ada 8 konsep inti dalam budaya positif ini. Itu yang pertama kita lihat perubahan paradigma belajar dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini materi yang ada di budaya positif. Saya rasa Bapak Ibu telah mempelajari ini di dalam disiplin positif. Terus apa bedanya budaya positif dengan disiplin positif? Budaya positif itu adalah pembiasaan ya, pembiasaan positif yang kita lakukan. Ya, itu memuat semuanya. Sementara disiplin positif itu adalah salah satu bagian dari budaya positif. Lanjut, nah pertanyaan tematik. Ini bukan SPK lagi Bapak Ibu. Ini pertanyaannya real, bukan lagi seperti tadi. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Tidak boleh ya. Tapi kadang bisa jadi Tapi ada nanti ini kalau jangan hukuman berarti boleh misalnya. Tadi jalan yang pertama kali kan. Nah, itu ada. Nah, pemberian hukuman seperti membaca kan ada kok. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak ini setuju? Sebagai apa? Ada jawaban sementara kita kunci dulu. Nanti kita jawab lagi terakhir. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi buktinya terlambat aja. Itu ya orang. Setuju berarti ya? Setuju. Tidak, satu orang yang lainnya setuju? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju? Tidak, satu. Ada perubahan kayaknya tetap gitu aja ya. Ya. Berarti setuju? Tidak setuju? Oke, kita kunci tidak setuju. Berikutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Kita simpan tidak boleh itu kan. Nah, lanjut kita lihat. Nah, yang tadi pertama tadi adalah perubahan paradigma. Kegiatan coba kita Bapak Ibu berpasangan dengan teman di sampingnya mungkin ada kepalan tangan, ada lebih. Nah, yang di dalam tangan ini ada secari kertas mungkin atau seolah-olah ingin kita genggam. Kemudian yang kawan yang satu lagi berusaha membuka genggaman tangan kita dengan berbagai, bukan dengan paksa. Bisa dengan memujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap, apa saja yang dapat bisa membuka tangan tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan tangan si A? Menuju, mengancam, mengasih, menyuap. Semakin mengapa? Ya, semakin mengepal, semakin kuat, semakin berat. Semakin buka semakin kuat. Ya, gimana? Pokoknya bapak jangan. Uangnya berapa tergantung. Jadi intinya apa? Semakin kuat tadi. Walaupun dibujuk dengan uang misalkan, apakah bisa dibuka? Caranya salah pasti tidak akan dibuka. Kalau uangnya banyak dibuka. Jadi intinya apa? Tergantung kepada siapa? Tergantung pada si B kah yang membujuk atau tergantung si A yang punya tangan? Tergantung si A. Berarti tergantung apanya? Tergantung kepada dirinya, kontrol dirinya. Kalau dia bersikap tidak mau buka, maka pasti tidak akan dibuka walaupun dengan bujukan uang. Ya, tuh. Jadi tergantung kontrol
jadi apapun kalau kita kepada dia itu tidak akan mengubah dia kalau dia sendiri tidak mau ya. Ya, jadi itu mungkin terjawab sedikit yang pertanyaan pertama tadi. Ya, jadi tergantung kontrol diri sendiri. Tuh. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya. Ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, inilah yang diminta pada kurikulum sekarang ini. Ya, kita harus menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri anak. Ya. Jadi yang semula kontrol, kita menganggap kontrol itu dari guru, nah ternyata kontrol itu berasal dari diri sendiri. Bahkan kita pun tidak bisa mengontrol siswa, orang tuanya pun tidak bisa mengontrol siswa, dirinya sendiri yang bisa mengontrol dia. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri siswa kita itu supaya dia bisa membiasakan budaya yang baik. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol selama ini yang kita salah. Yang pertama, miskonsepsi tentang guru itu yang mengontrol murid. Ini kan selama ini ya, kita anggap kita bisa mengontrol murid. Ya, karena kita tidak bisa mengontrol, karena itu baru berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau sudah berasal dari dirinya sendiri, nggak perlu ditegur lagi, mereka akan baik. Kemudian yang kedua, semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat itu menurut kita. Ternyata itu salah. Itu kalau menurut teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membentuk karakter. Itu menurut kita dulu. Kita buat anak itu menjadi rasa bersalah sehingga dia mau ngikutin apa yang kita bilang. Ternyata ini tidak berlaku. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mungkin yang sering kita lakukan ya, baik di rumah kepada anak kita maupun di sekolah. Ternyata ini juga salah. Ini konsep yang salah. Berikutnya, materi berikutnya kita lihat disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita. Disiplin itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dengan paksaan ataupun ancaman ataupun hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan pada masa sekarang ini diterapkan dalam pembelajaran itu adalah nilai-nilai terkandung dalam profil belajar Pancasila. Apa aja? Yuk, coba yuk. 1. Nilai profil belajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini kalau misalnya dibiasakan kita dalam belajar, Bapak Ibu, supaya anak mendengarnya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan juga, nilai-nilai karakter yang lama itu juga masih dipakai. Kemudian nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memberi
dilakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini bisa nanti berupa makanan. Nah, seperti sekarang ini kan itu kebutuhan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, Menang. menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, ini berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ini berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi sekali lagi, apa yang dilakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Demikian juga dengan anak-anak. Apabila anak-anak mungkin terhampir, kita tidak juga bisa menyalahkannya. Kenapa? Karena dia mungkin mencoba untuk memenuhi kebutuhan dia yang bertahan hidup. Ya. Kemudian anak-anak yang bermain dalam belajar. Nah, mungkin dia butuh kesenangan. Kemudian anak-anak yang tidur mungkin sedang belajar. Nah, berarti dia membutuhkan apa mungkin? Kesenangan mungkin karena semalam dia bermain HP. Ya bisa kebebasan tergantung pada alasannya. Ya, ada mungkin anak yang sedang main HP pada saat kita belajar. Nah, mungkin dia membutuhkan kesenangan. Ya, jadi apapun yang dilakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ada caranya. Ya, caranya dan juga tidak boleh kita biasakan. Ya, karena itu mengganggu proses belajar. Jika tidak boleh kita biarkan. Tapi kita berusaha untuk mencarikan solusinya bagaimana tidak di saat itu dia penuhi gitu. Nah, yang berikutnya motivasi perilaku manusia itu berupa hukuman dan penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang keduanya ini termasuk motivasi eksternal. Jadi karena sesuatu. Contohnya seseorang melakukan sesuatu atau contohnya anak datang pagi-pagi ke sekolah karena dia takut dihukum oleh guru tingkat misalkan. Nah, berarti itu belum motivasi internal. Atau dia di kelasnya mungkin dia datang masuk pagi-pagi supaya dia mendapatkan pena misalkan. Nah, itu juga motivasi dari eksternal. Yang seharusnya bagaimana? Itu adalah motivasi internal supaya anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang seharusnya.
mungkin pada saat diiming-imingi dengan hadiah saja. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum dirinya, bisa juga menghukum temannya. Menghukum dirinya mungkin pada saat dia diberi hadiah, dia bisa berlaku baik sesuai dengan diinginkan. Untuk temannya, oh si Anu yang beri hadiah, berarti si A itu yang terbaik, saya tidak. Jadi yang lain akan menganggap dirinya bertentangan dengan indikator yang saya sampaikan itu. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Nah, ini mungkin di saat kita tidak memberikannya. Jadi pada saat biasa kita berikan hadiah, pada saat tertentu kita tidak bisa berikan, maka anak tersebut akan menilai negatif kita, rusak hubungannya dengan kita. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, karena yang mereka tuju itu hanya hadiah, bukan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Ini cuma menghasilkan motivasi yang ekstrinsik yang berasal dari luar diri, tidak dari dalam dirinya. Terus apa yang harus kita lakukan kalau hadiah tidak boleh? Kita harus mengapresiasi dengan nilai-nilai kebajikan, dengan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada prosesnya. Sebelumnya saya juga mungkin salah satu orang yang berada dalam ini memberikan, karena dulu kan kita berikan yang kita beri apresiasi terhadap anak yang bisa. Jadi saya berapa kali pernah melakukannya, namun setelah belajar ini saya stop, ya, berusaha untuk berubah. Contohnya apa? Nah, ini yang ada nilai-nilai kebajikannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikan atau apresiasi yang kita berikan itu adalah rasa empatimu besar sekali. Jadi bukan hadiah yang kita berikan, tapi pujian. Situ loh, Pak. Kemudian contohnya lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi berupa nilai-nilai kebajikan yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Ya. Jadi dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini lambat laun mereka akan menimbulkan sendiri nilai-nilai kebajikan pada diri mereka. Nah, jadi, apa itu? Ya, silakan. Ini ya selama di ngomong di pagi hari, anak-anak yang selalu kemauan bagaimana kita memberikan apresiasi kebajikannya. Karena itu selalu terlambat kan. Nah, masih cerita lagi. Kalau kita puji mungkin belum ada ya benar. Cuman perlahan kita lakukan mereka penyelesaian masalah dengan restitusi. Kita lakukan restitusi. Kemudian pada saat mereka melakukan satu kebajikan, langsung kita beri penguatan. Jadi kalau seperti setiap pagi yang kita lakukan, anak yang terlambat, saudara dia terlambat, kita bentak-bentak, kita beri hukuman memilih sampah, itu ibarat dia jatuh, tertimpa tangga, terhimpit durian. Nah seperti itu kira-kira. Jadi apa yang ada pada dirinya? Rasa dongkol, rasa marah, itu yang timbul pada dirinya. Dan itu tidak akan membuat dia berubah menjadi lebih baik. Mungkin akan lebih parah lagi. Saya pernah ngomongnya, saya kemarin dulu nggak terlambat lagi, tapi ya tidak terlambat. Ya belum. Ya. Betul. Untuk membentuk anak yang mempunyai nilai kebajikan ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kolaborasi kita semuanya. Tidak hanya satu orang saja. Butuh konsisten dari kita semuanya. Ya, tidak hanya sekali ini saja, berkelanjutan gitu. Ya,
mungkin melalui diseminasi ini nanti juga kawan yang lain mungkin, jadi kita mulai beranjak dari yang lama menuju yang baru sesuai dengan paradigma baru tadi. Kita mulai melangkah ke menuju perubahan. Nah, kemudian ada hukuman konsekuensi restitusi. Nah, mungkin ini yang sering kita lakukan kenal yang mana ya? Hukuman. Hukuman itu apa? Bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Bersifat searah dari pihak guru saja. Berupa hukuman fisik dan psikis. Yang sering kita dengar di sini adalah psikis ya. Konsekuensi itu terencana disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Ini kesepakatan kedua belah pihak. Kalau hukuman hanya dari seorang guru saja. Restitusi, nah ini yang diharapkan kepada kita nantinya, yaitu proses kolaboratif antara guru dengan murid. Kalau yang akan kita restitusi adalah murid yang mengajarkan untuk mencari solusi masalah. Jadi kita di sini mengajarkan siswa atau mengajak murid itu untuk mencari masalah dari yang dia buat sendiri. Jadi tidak kita yang mencarikan solusinya. Kalau tidak Nggak selalu ini. ya. Yang dia bilang Kalau masalahnya Mungkin kurang kolaborasi dan kurang konsisten. Mungkin kita sudah pernah melaksanakan ini, cuman belum konsisten dan belum berkelanjutan. Nah, kemudian ini beda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dari sebuah perlakuan, sebuah sikap dia. Itu yang harus terjadi konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit hukuman. Kalau konsekuensi juga membuat anak tidak nyaman, cuman waktunya lagi. Kalau hukuman waktunya lama, kalau konsekuensi waktunya pendek, merasa sakitnya. Kemudian kalau hukuman anak menguji kedisiplinan, kalau konsekuensi anak jadi menghargai kedisiplin jadinya. Jadi dengan adanya konsekuensi, anak-anak mulai mengikuti aturan. Kemudian hukuman yang bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat sebagai stimulus dan tanggapan. Jadi ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dengan ada konsekuensi seperti ya yang tidak memakai sepatu, aturan kita adalah memakai sepatu hitam. Konsekuensinya apabila tidak dipakai, maka sepatunya dilepas, misalkan ada aturan seperti itu. Jadi anak-anak itu mulai belajar untuk mematuhi aturan memakai sepatu. Kemudian yang berikut hukuman, anak menjadi marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Contohnya tadi anak yang tidak pakai sepatu tadi mungkin mereka akan merasa lain dari yang lain apabila berada di kelas. Nah, coba ini Bapak Ibu termasuk konsekuensi atau hukuman yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melawat lagi karena melawat ke sekolah. Hukuman, semua dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh, ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Yang berikutnya teman. Yang berikutnya pemantau. Yang terakhir manajer. Ya. Dan kita diharapkan berada pada posisi manajer. Kita selama ini berada di mana Bapak Ibu? Ada di mana-mana. Yang panggilannya gimana? Di satu ya. Jadi kita harus berubah ya menuju ke 5. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini motivasinya eksternal. Upayakan sebelum manajer itu kita berada pada posisi teman dan pemantau. Jadi saya kurang setuju juga kalau siswa itu dilarang dekat dengan wali kelas. Kurang setuju saya. Ya, karena untuk menuju manajer itu sebenarnya kita tentu kita dekati dulu, dekat ke anak dulu gitu. Kita berada posisi pemantau. Nah kalau itu kita berada posisi manajer. Tapi kalau kita sebagai penghukum langsung ke manajer, susah sekali kalau menanya seperti itu. Jadi kita memang harus dekat kepada anak, cuman dalam batas. Ya. Oh. Guru bersama dengan pada manajer ini, guru bersama dengan murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif kan. Jadi setelah kita menjadi manajer dan kita perlakukan anak untuk bertanggung jawab terhadap perlakuannya, maka kita mengajarkan anak untuk menjadi manajer pada dirinya sendiri. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau kita suruh hormat kepada bendera 1 jam, kira-kira ini termasuk pada posisi yang mana? Hukuman. Penghukum, betul. Kalau misalkan beberapa kali ibu dan bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kalau kita berikan kata-kata itu buat rasa bersalah, tidak paham bapak ibu. Yang berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai bapak seperti ini lagi ya. Besti ya, teman. Betul. Kemudian nanti selesai urutan mungkin ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu harus beri atributnya ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Berarti ini sebagai berdasarkan kasus, berdasarkan orang. Kira-kira posisi? Kalau diulangi lagi, kalau pemantau dia ada aturan, ada konsekuensinya. Itu kata kuncinya. Nah, ada aturan, ada konsekuensinya. Jadi kalau
Dan sekali lagi ini tidak bisa membutuhkan waktu yang sedikit, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kolaborasi, konsisten, komitmen dari kita bersama. Kasih janji. Nah, berikutnya, ya ini Bapak Ibu, kita berada di posisi mana kalau seperti ini? Guru bisa sekali dia tahu. Membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian tidak ada alasan, silakan belajar di luar sana. Hukum. Ya. Terus sekali, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Super hebat Bapak Ibu guru di sini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak perlu mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Siap, tepuk tangan untuk semuanya. Jawab dengan sangat. Nah, kalau udah paham kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Apa beda keyakinan dengan peraturan kelas? Dari yang membuat Peraturan yang membuat guru. Oke. Keyakinan adalah kesepakatan. Dibuat bersama-sama. Jadi dari segi membuatnya. Oke. dibuat untuk menyelesaikan masalah kalau keyakinan mencari Oke, bisa jadi. Ya. Kemudian ya, yang lebih itu ya, satu lagi keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan. Ya. Sementara peraturan itu hal yang kita inginkan di sana. Jadi itu bedanya. Keyakinan itu memuat nilai-nilai kebajikan. Nih, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm ketika berkendara roda dua? Supaya aman atau ini untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan pada saat COVID kemarin? Supaya ini tujuannya untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Jadi itu adalah kebajikan yang kita inginkan. Nah, kalau kita udah mencari keselamatan, kesehatan, kedisiplinan, itu kan untuk diri kita sendiri. Nah, itulah yang keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu nanti kembali kepada diri sendiri. Keyakinan dulu berperaturan. Ayo. Diyakinkan dulu. Ya. Nah, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, tuh, jadi berisi nilai-nilai kebajikan ya. Nah, kalau ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Berupa apa gitu? Nilai-nilai keyakinan kelas ini sekali lagi ini adalah berupa nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi bisa, menghormati bisa juga mungkin. Ya.
yang kita buat kemarin itu baru berupa kesepakatan kelas dan bukan belum keyakinan, karena keyakinan itu membuat nilai-nilai kebajikan. Lima belas menit. Nah, langkah-langkah buat keyakinan kelasnya seperti ini Bapak Ibu, yang nanti akan menjadi wali kelas mungkin, atau kita yang tidak wali kelas itu juga harus buat keyakinan kelas bersama anak-anak kita. Yang pertama, kita menggali peraturan yang disepakati di kelas. Jadi peraturan dulu Bu Nur, bukan keyakinan dulu. Jadi kita gali, ya, ini peraturan ini tidak hanya dari guru saja, dari siswa. Jadi kita gali dulu peraturan-peraturan apa saja yang mereka inginkan. Kemudian dari peraturan itu pasti nanti anak tuh tidak boleh terlambat, tidak boleh kantin misalkan, tidak boleh buang sampah sembarangan, ada kata negatif itu. Nah, yang itu tuh kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, jadi kalimat negatif yang ada di sana kita ubah menjadi positif. Itu langkah kedua. Yang ketiga, menyarikan, ini bukan mencari ya, tapi saring pada dasarnya. Mensarikan atau menyarikan peraturan-peraturan yang dari dibuat itu menjadi nilai kebajikan. Jadi peraturan-peraturan itu seperti yang tadi kita buatkan nilai kebajikannya, menjadilah dia nilai keyakinan. Nah, setelah itu tidak sampai di sana tugas kita harus melakukan kegiatan pendalaman keyakinan itu. Jadi tidak setelah dibuat keyakinan kelas tidak ditempel digerak saja gitu. Tapi harusnya kita sediakan waktu untuk pendalaman keyakinan kelas yang kita sepakati itu. Ini kalau bisa 2 jam atau 4 jam. Nah, jam pelajaran kita adakan kegiatan pendalaman, misalkan menghormati itu seperti apa saja. Terakhir materinya ada segitiga diskusi. Nah, inilah yang diminta dan diharapkan kita sebagai posisi manajer kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dilakukan oleh seorang anak. Yang mana segitiga diskusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah mereka buat tadi. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kata-kata guru itu, kan ditanya dulu tuh, anak tuh kenapa? Kamu tadi kenapa? Tentu disebutnya, saya main HP Bu. Nah, saya tidur Bu. Terus setelah itu kita berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi seolah-olah semua orang itu juga ikut bersalah gitu. Ya, kita di sini tidak memojokkan anak tersebut. Ya, tidak ada manusia yang sempurna ke anak tersebut. Jadi kan mereka tidak terlalu terpojok dengan kesalahannya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, tapi jangan pula ya Pak Irfan, Bapak juga sering merokok. Jangan pula seperti itu gitu. Ya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita tidak ingin tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh apa yang kita lakukan. Kira-kira dengan anak-anak kalau kita berkata seperti ini, apa yang dirasakan anak? Pasti dia menjadi tenang ya. Yang semula dia emosinya setelah bertahun dia akan mulai stabil lagi. Nah, itulah yang menstabilkan identitas. Tapi kalau dia sudah terlambat, ngos-ngosan dari lahir, rumah sampai di sini, bersihkan sampah gitu. Nah, apa yang terjadi? Semakin ngos-ngosan dia. Yang kedua, validasi kesalahan. Ini untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Yang anak-anak tersebut melakukan kesalahan pasti karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Gimana cara kata-kata kita? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang seperti yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa
nilai kebajikan apa yang sudah disepakati di kelas. Diarahkan lagi anak untuk menunjukkan keyakinan kelas yang telah mereka perbuat. Nah, setelah ini minta anak untuk mencarikan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Contoh, kemarin anak bermain HP, kita harus diskusi, kita tanya kepada anak, terus kalau seperti ini apa solusinya? Saya tidak akan main HP lagi, Bu. Saya menitipkan HP ke sekolah, ke guru misalkan. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya, bukan kita. Kalau masih kita yang mencari solusinya, maka anak masih akan terpaksa, bukan berasal dari dirinya. Nah, ini contoh proses restitusi. Ini posisi Bertambah. Nah, ini sebagai Pendukung. hukum. Dia ada hari menunjuk tinggal. Kita akan aja melihat yang besi. Ini mungkin semua. Ini manajer. Seperti itu kalau yang restitusi. Nah, terakhir, Bu, Ibu, Bapak, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi yang di
harapan kita sekarang tuh seperti itulah standar pendidikan nasional, ya, atau standar nasional pendidikan. Itulah yang dipikirkan sejak lama oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, pintar Bapak nih ya, bisa membaca situasi beberapa puluhan tahun ke depannya. Ya. Nah, kemudian paling akhir, tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Kata-kata ini rasanya kita terpukul sekali ya Bapak Ibu ya. Ini kita yang kena, berarti ya kita lakukan refleksi diri. Kenapa anak kita seperti ini? Ya mungkin karena dia tidak mendapatkan kesempatan dari kita. Kita tidak berikan metode yang benar kepada dia, sehingga dia tetap seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita lakukan refleksi diri. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Jadi dari kesalahan-kesalahan yang ada, mari kita berbenah diri. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Terakhir, terima kasih. Terima kasih semuanya setelah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa kita jalankan bersama dengan komitmen kita bersama, kolaborasi kita bersama, insya Allah terwujud, ya, terlaksana dan akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Itu yang kita harapkan. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersih, boleh buka luar untuk bersih ya. Baru punya ini ya. Sikat kita. Nah, biar apa di kamera bukan. Demikian dari Bapak Ibu, informasi dari Ibu Roni. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Kita akan buat komunikasi lagi. Dengan terakhir, banyak-banyak maka terakhirlah menjadi kita kali ini. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Gea, silakan duduk. Kasih Bu. Gea tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Tahu Bu, karena dia main HP saat pelajaran proyek kemarin. Gea, coba ceritakan mengapa Gea kemarin main HP saat jam pelajaran proyek berlangsung. Gini Bu, kemarin itu tuh pas saat proyek kan kelompok dia tidak tampil, jadi sambil menunggu kelompok dia tampil, dia main HP dan bermain game. Oh begitu. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga waktu sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Iya Bu, maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, dia pasti punya alasan tersendiri. Kenapa dia kemarin main HP? Karena dia tuh merasa senang Bu main HP, juga di situ tuh jamnya luang banget, jadi sambil menunggu ya dia main game. Oke. Bisa dia mengingat kesepakatan kelas yang telah kita buat beberapa waktu yang lalu? Bisa Bu. Apa aja? Yaitu penggunaan HP saat pelajaran dan menghargai Bu.
Apakah Gea telah mengikuti kesepakatan kelas tentang penggunaan HP? Apakah dengan penggunaan HP pada saat jam pelajaran kemarin Gea telah menghargai guru? Tidak, Bu. Nah, betul sekali. Nah, kita boleh menggunakan handphone pada saat jam pelajaran jika itu dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nah itu dilarang menggunakan HP jika tidak diminta oleh guru. Karena penggunaan handphone pada saat jam pembelajaran itu dapat mengganggu proses pembelajaran. Baik, Bu. Oke, nah sekarang mari kita cari solusi bersama-sama dari masalah ini. Kira-kira selanjutnya apa yang akan Gea lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Menurut Gea, yang pertama yaitu Gea harus meminta maaf kepada guru pembimbing proyek kemarin. Yang kedua, Gea harus menitipkan HP Gea saat tidak diperlukan. Oke, baiklah, betul sekali. Gea tentunya kedepannya ingin menjadi orang yang berhasil, kan? Iya, Bu. Oleh karena itu, marilah kita ikuti, kita laksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan kelas kita bersama kemarin. Karena apa yang kita sepakati itu memuat nilai-nilai kebajikan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang silakan dia kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Bu.